Anak SD pun sudah memiliki kemampuan search and find lewat Google. Lah, kok AHY nggak nyampe ke sana? Bingung dah kita. Mau diketawain aja ya, dia ini konteksnya sedang menyerang dan berupaya mengecilkan hasil kerja Presiden Jokowi. Ngeselin kita dong. Mau dikecam dan dibully habis-habisan, nanti kasihan kan? Ntar kalau dia sedih gimana dong? Kita pasti dikecam balik sebagai buzzer RP yang kurang ajar. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Saya sering bilang ya, jadi buzzernya Presiden Jokowi itu sangat mudah. Banyak kok para netizen yang jadi buzzernya Presiden Jokowi. Gratisan, nggak dibayar. Ya ketika kita merasa bangga dengan prestasi Presiden Jokowi yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Misalnya, kesuksesan perhelatan KTT G20. Lalu kita membagikan prestasi itu. Sama kan artinya kita ini buzzernya Presiden Jokowi. Dan itu begitu gampang dilakukan ya. Nggak perlu bikin narasi yang rumit, dibelok-belokkan. Nggak perlu bikin hoax. Nggak perlu bikin gambar-gambar direkayasa, video dipotong-potong. Apa adanya aja. Gambar atau video yang ada di media. Seadanya yang diberitakan media. Itu sudah cukup kok. Masyarakat pun tak ada hentinya mengeluh-elukan Presiden Jokowi. Yang namanya orang baik itu ya bikin rakyatnya pingin berdekatan terus dengan beliau. Itu fakta yang sangat nyata ya. Orang-orang yang punya kinerja dan prestasi yang nyata, seperti Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Basuki Hadimulyono, Sri Mulyani, Retno Marsudi, bahkan Prabowo dan Sandiaga Uno juga sama efeknya. Tinggal di Google, pasti kita akan menemukan kinerja dan prestasi mereka. Di berita media sehari-hari juga pasti ada. Nah, lain halnya dengan mereka yang nggak punya kinerja dan nggak punya prestasi. Contoh paling ekstrim, dramatis dan faktual adalah AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Dia ini tidak pernah punya jabatan publik. Seandainya AHY jadi pengusaha saja, ya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika AHY terjun ke dunia politik dengan target jadi presiden. Kemudian AHY berusaha menjalankan peran sebagai partai oposisi yang sok hebat, sok paling benar, sok paling pintar, sok ngajarin, dan sok ngatur. Yang coba dia atur adalah Presiden Jokowi. Ya jadi pertunjukan lawak dong. Orang yang tidak pernah punya pengalaman menjadi pejabat publik, nggak punya prestasi dan hasil kerja yang dinikmati rakyat di suatu wilayah. Mau ngatur dan ngajarin seorang presiden sekelas Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu disegani sama para pemimpin negara-negara adidaya. Karena memang sudah menunjukkan kinerjanya sebagai seorang pemimpin yang mumpuni, yang bisa membawa negara ini melewati masa krisis ketika pandemi, dan kemudian melewati krisis ekonomi, melampaui banyak negara di dunia. Nah, AHY ini mungkin karena nggak pernah merasakan yang namanya kerja keras buat rakyat ya, suka ngomong seenak perutnya aja, mempertanyakan apakah negara mampu menangani pandemi, menyebut rakyat rindu pemerintahan era SBY, dan sebagainya. Presiden Jokowi sendiri tidak pernah menjawab apapun yang dilemparkan oleh AHY, karena Presiden Jokowi tahu bahwa nggak level bagi beliau untuk merespon ocehannya AHY. Lawang Presiden Jokowi itu sampai diajak diskusi soal penanganan COVID oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Soal kualifikasi untuk membahas hal-hal menyangkut negara dan bangsa, AHY itu nggak ada seujung kukunya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tidak perlu merespon ocehan AHY ini. Ngapain melayani orang yang mau pansos, kan? Presiden Jokowi akan menjawabnya dengan hasil kerja nyata. Misalnya, pada bulan September lalu, AHY mengkritik soal utang negara yang dia sebut membengkak, sambil sok menyebut bahwa utang besar itu bakal jadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Belum pernah debat sama Menteri Keuangan ya. Saya nggak yakin AHY berani ketemu Sri Mulyani ya.
Tentu saja Presiden Jokowi menjawab serangan AHY itu dengan kerja nyata. Berita pada tanggal 20 November lalu menyatakan bahwa utang luar negeri Republik Indonesia terus turun, sehingga makin kecil kemungkinannya Indonesia terjerat krisis seperti di Sri Lanka atau Argentina. Membandingkan dengan Argentina yang sekarang angka inflasinya mencapai 83,5%. Presiden Jokowi meminta kita semua untuk bersyukur. Ini nih, kalau orang baik jadi presiden, selalu mengajak rakyatnya untuk selalu bersyukur. Karena sejauh ini kondisi negara kita memang jauh lebih baik ketimbang banyak negara di dunia. Sudah kena tuampol begitu, AHY ternyata nggak kapok juga. Well, namanya juga punya ambisi yang hampir meledak karena belum juga kesampaian. Ambisi nggak kesampaian ini bisa dilihat dari aksi AHY yang menyanyikan lagu. Harusnya aku yang di sana, dampingimu, dan bukan dia. Gitu lagunya. Jadi cawapresnya Anies memang jadi satu-satunya jalan agar ambisi AHY kesampaian. Karena dia nggak bakal laku di koalisi partai lainnya. Bukan saya loh. Ini yang bilang ya, bukan saya. Yang menyatakan itu adalah pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dalam momen yang sama dengan AHY menyanyi itu, dia juga kembali berusaha menyerang Presiden Jokowi, mengecilkan kinerja dan prestasi seorang Jokowi. Kembali AHY menyoroti soal infrastruktur. Katanya pembangunan infrastruktur memang penting, tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Demikian kata AHY. Itu kata AHY ya. Ini dia katakan di depan para kader Demokrat dalam acara pelantikan pengurus DPC Demokrat se-Provinsi Jawa Barat. Berarti banyak dong ya kader Demokrat yang mendengar apa kata AHY ini dan tidak ada satupun yang mengingatkan bahwa apa yang AHY katakan itu salah. Nggak berani kali ya. Berarti itu para kadernya model-model ABS semua dong ya, asal Bapak senang. Atau AHY ini memang tidak pernah mau mendengar apa kata kader partainya. AHY bilang kalau semua uang negara dipakai untuk infrastruktur. Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengar ini, saya yakin beliau pasti ketawa lalu balik nyanyi dengan bandnya itu. Nggak tega mau mencecar, takut anak orang nangis kali ya. Anak orang yang tidak mau. Setidaknya nyari dulu sumber informasi di Google buat dibaca-baca sebelum ngomong di depan anak buahnya sendiri dan masuk berita media. Saya juga nyari informasinya pakai Google kok. Gampang sekali untuk menemukan bahwa anggaran infrastruktur pada APBN 2022 adalah sebesar 365,8 triliun. Sementara APBN-nya sendiri di bagian belanja ya, itu angkanya adalah 3.106 triliun. Dan kalau itu dilihat persentasinya, maka buat infrastruktur ya sekitar 12% ya, kurang lebih lah. Anggaran pendidikan di APBN itu jauh lebih besar loh, ketimbang infrastruktur, sekitar 20%. Bahkan, rincian APBN, RAPBN 2023 itu sudah ada loh informasinya di website Kementerian Keuangan. Tinggal baca aja. Anak SD pun sudah memiliki kemampuan search and find lewat Google. Lah, kok AHY nggak nyampe ke sana? Bingung dah kita. Mau diketawain aja, ya dia ini konteksnya sedang menyerang dan berupaya mengecilkan hasil kerja Presiden Jokowi. Ngeselin kita dong. Mau dikecam dan dibully habis-habisan nanti kasihan kan? Ntar kalau dia sedih gimana dong? Kita pasti dikecam balik sebagai buzzer RP yang kurang ajar. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Selalu dari Kura-Kura.